Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biarlah setiap kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Sebab orang yang berharap hanya kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan pelayanan konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking di nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi mengenai pelayanan dan ibadah di gereja kita. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, di mana saja Anda berada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan lewat ibadah ini. Dan biarlah segala pujian, hormat, syukur kita kembalikan hanya bagi Tuhan. Sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk ibadah kita saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala ucapan syukur kami atas kasih-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami datang padamu lewat ibadah online ini Tuhan. Biar hadirat-Mu, sukacita-Mu, bahkan mujizat-Mu Tuhan, Engkau curahkan di tengah-tengah umat-Mu yang sedang melaksanakan ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat suara kita lebih lagi, serukan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib
angkat suara kita saat ini. Naikkan mazmur bagi Tuhan. Haleluya. Segala hormat dan kemuliaan kami bawa padamu Tuhan. Kami persembahkan pujian dan syukur kami. Haleluya. Mari terus naikkan mazmur pujian bagi Yesus Tuhan. Ya ralalaba ya ralalaba ya ralalaba 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 ralalaba. Kira lalaba ya ralalaba 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 ralalaba. Allah yang bertahta di kerajaan yang maha tinggi, Yesus Tuhan yang layak terima pujian sembah syukur sampai selama-lamanya. Anak domba Allah Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Yesus. Haleluya. Kau yang layak terima pujian, anak domba Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Sejemput kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan, hormat bagi Yesus Tuhan. Mari angkat tangan kita dan tinggikan Dia. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Sambil mengangkat tangan kita bagi Yesus Tuhan, muliakan anak domba Allah. Yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya.
anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan, Allah yang layak terima pujian sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari dengan sukacita nyanyikan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, sebab belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, sebab belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata. Sekali lagi nyatakan, anggur baru, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan.
Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk, tetap di dalam hadirat Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Selamanya ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara, karena sama-sama nyatakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semua, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Terima kasih untuk anugerah penyertaan-Mu yang ajaib untuk hidup kami dan keluarga kami Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa penyertaan-Mu itu sempurna untuk hidup kami semuanya. Yang terbaik selalu Engkau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan dengar firman-Mu, firman yang hidup, yang kuat, yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Amin. Saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Hidup adalah Pilihan. Nah, kita akan belajar sama-sama dari seorang tokoh di Alkitab. Kita belajar ya, kita lihat sama-sama dalam Kejadian 13 ayat 7 sampai 13. Firman Tuhan bilang demikian. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkata Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri yang terbuka ini untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca dari firman Tuhan ini, kita melihat bahwa hidup manusia tidak terlepas dari apa yang namanya pilihan. Bahkan boleh dikatakan Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang memilih. Karena diberikan yang namanya free will atau kehendak bebas. Artinya adalah manusia diberikan hak oleh Tuhan untuk membuat pilihan-pilihan dalam hidupnya. Saudara. Memang ada hal tertentu dalam di mana saya dan saudara tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih lahir dari di mana, kapan, nggak bisa dong. Kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita. Kita nggak bisa memilih jenis kelamin kita. Kita nggak bisa juga memilih dalam suku apa kita dilahirkan. Nggak bisa, saudara sekalian. Tetapi hampir semua hidup kita adalah pilihan-pilihan. Dan tidak ada hari yang dilalui tanpa pilihan-pilihan. Ya setuju, katakan amin, saudara. Saudara, saya senang dengan sebuah kutipan begini. If you want to know the past, look at your present. If you want to know the future, look at your present. Artinya gini, saudara. Kalau Anda mau tahu masa lalu Anda itu kayak bagaimana, maka lihatlah kondisi Anda saat ini. Karena keputusan atau pilihan yang Anda buat di masa lalu lah yang membuat Anda ada pada hari ini. Saudara. Sebaliknya pun demikian, jika Anda mau tahu masa depan Anda nanti bagaimana, lihatlah hidupmu hari ini, saudara. Kalau Anda menyanyiakan hidupmu, ya Anda akan tahu lah masa depan akan kayak bagaimana ke depan. Makanya benar sekali suatu kutipan yang bilang katakan demikian. Your choice determines your future. Keputusan yang kita buat hari ini menentukan hari esok dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, saya melihat dalam hidup ini akibat orang salah memilih, maka datanglah penyesalan dalam hidup mereka. Saudara, terkadang ya, keputusan terkecil itu bisa mengubah hidup Anda semuanya. Bisa positif, tapi bisa negatif. Kalau Anda salah pilih pasangan hidup, contoh ya saudara, maka bisa penderitaan dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda memilih pekerjaan yang tepat, pekerjaan yang baik, maka saya yakin Anda akan merasakan kebahagiaan dan kecukupan dalam hal finansial pun juga. Demikian juga suami istri, saudara. Yang mungkin ada salah satu ingin bekerja di luar kota. Ini pilihan.
yang akhirnya Anda bisa terpisah sekian lama. Kalau Anda buat keputusan, Anda tidak ada kesepakatan, jangan pernah coba-coba. Karena banyak sekali saya mendengar orang yang berpisah karena jarak jauh suami istri, akhirnya salah satunya berselingkuh. Dan akhirnya ujung-ujungnya mereka bercerai. Tentu ini bukan kerinduan Tuhan, saudara sekalian. Kalau begitu, bagaimana caranya kita membuat pilihan dengan tepat? Kita akan pelajari kehidupan Lot, saudara, yang kisahnya sudah kita baca, di mana dia membuat sejumlah pilihan-pilihan yang berpengaruh pada kehidupannya di hari-hari kemudian. Kita lihat, saudara, pertama ini apa? Apa pilihan Lot sebenarnya? Kalau kita baca, pada waktu itu terjadi pertikaian antara gembala Abraham dan Lot. Sehingga akhirnya Abraham bilang, jangan kita sama-sama selalu berkelahi, kita punya orang ya. Bagaimana? Kamu pergi, kamu pilih. Kemana kamu mau pergi? Kalau kau ke kanan, saya ke kiri. Kalau kau ke kiri, saya ke kanan. Wah, itu luar biasa, saudara sekalian. Anda baca Kejadian 13 ayat 10, apa yang Lot pilih, saudara? Anda baca ya, firman Tuhan bilang, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Sudah tahu apa yang Lot pilih? Dia pilih Lot ini adalah ternyata di kawasan Sodom, dekat Gomora, saudara sekalian. Dan kalau Anda baca firman, ternyata wilayah Sodom dan Gomora juga ini terkenal dengan kejahatan mereka, saudara. Alkitab sampai catat. Orang tanya, apa sih dosanya orang-orang Sodom dan Gomora? Banyak, saudara. Tapi ada satu dosa yang sangat menyolok. Apa itu, saudara? Anda baca Yudas pasal 7 firman Tuhan begini. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal. Apa sih percabulan yang atau kepuasan-kepuasan yang tak wajar? Mereka melakukan yang namanya homoseksual. Percabulan dan kejahatan terhadap homoseksual. Mereka melakukan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki. Bukan dengan sembunyi-sembunyi, tapi dikatakan bahwa mereka lakukan itu secara terang-terangan dan beramai-ramai lagi. Inilah moralitas mereka, sudah sangat bejat sekali, saudara. Itulah kebetulan negeri Sodom, saudara. Dan Lot, dikatakan firman Tuhan, tinggal di tengah-tengah masyarakat yang bejat itu sebagai konsekuensi dari pilihan yang ia buat dalam hidupnya, saudara. Kita akan lihat lagi, apa sih akibatnya daripada pilihan Lot tadi, saudara? Ada pasti akibat, saudara sekalian. Yang pertama, kalau kita lihat, kita sudah melihat, saudara, di mana Lot memilih di daerah Sodom dan Gomora yang begitu bejat. Dan apa akibatnya, saudara? Firman Tuhan mencatat begini. Yang pertama, ia mengalami penderitaan batin yang hebat, saudara. Kok bisa ya? Anda baca firman Tuhan ini, saudara. 2 Petrus 2 ayat 7-8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya benar itu tersiksa. Anda perhatikan, saudara. Di sini Lot disebut sebagai orang benar, karena memang dia juga adalah seorang yang beriman, saudara. Tetapi justru karena dia benar, beriman, tapi tinggal di lingkungan yang bejat, maka dia terus-menerus menderita dan jiwanya yang benar itu tersiksa. Kenapa? Karena dia melihat terus kejahatan dari hari ke hari. Seandainya saja ia tidak memilih ke sana, ia tentu tidak mengalami semua penderitaan batin seperti ini. Tapi itulah pilihan yang Lot sudah buat, saudara sekalian. Adakah di antara saudara yang juga mengalami hal yang sama seperti Lot ini? Mungkin saudara lagi dengar firman Tuhan yang menderita akibat pilihan-pilihan yang salah di masa lalumu, saudara. Misalnya, engkau salah dalam pergaulan. Engkau terjerat narkoba. Dan itu membuat engkau mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Ada kesempatan untuk bisa bertobat. Atau Anda salah pergaulan. Anda melakukan hubungan atau seks bebas, saudara sekalian. Hubungan dengan sana sini, saudara. Dan hari ini kau dengar firman Tuhan, kau harus bisa mengambil keputusan untuk bertobat, tinggalkan semua. Atau engkau salah memilih pasangan hidup. Yang jomblo, yang dengar firman Tuhan, dengar baik. Ya, hati-hati memilih dalam pasangan. Doakan, gumuli. Lihat baik-baik muka.
buka dengar telinga Anda baik-baik, buka Anda pendengaran Anda, mata Anda lihat kelebihannya, kekurangannya, doakan saudara sekalian. Jangan sampai salah pilih, saudara. Yang berikutnya apa salah? Salah memilih pekerjaan. Ada orang yang salah pilih pekerjaan sehingga akhirnya apa saudara? Dia mengalami tekanan batin yang sangat luar biasa sekali. Karena itu menggerogoti imannya, saudara, menggerogoti moralitas hidupnya, saudara sekalian. Ini kalau kita pelajari, ya di sini kita bisa lihat satu hal bahwa pilihan yang salah dapat menyebabkan suatu penderitaan yang panjang di masa depan. Karena itu berhati-hatilah dalam memilih, saudara sekalian. Yang kedua, apa akibat pilihan Lot? Ya kehilangan banyak hal berharga dalam hidupnya. Kalau kita lihat, mengapa Lot memilih lembah Yordan sebagai tempat tinggalnya? Karena tempatnya itu subur, firman Tuhan bilang. Dan tentu bagus untuk dia berusaha dan bisa mendapatkan banyak kekayaan di sana. Jadi kelihatannya kekayaan materi adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan Lot, saudara. Tapi kalau kita baca, apa yang terjadi dengan kekayaannya itu, saudara? Pertama, kalau kita lihat harta bendanya dirampas dalam perang Sodom dan Gomora melawan satu suku yang namanya Kedorlaomer, saudara sekalian. Bahkan ia pun dengan keluarganya juga ditawan, saudara sekalian. Wah, ngeri, saudara sekalian. Kalau Anda baca Kejadian 14 ya, 11 ayat 12, saya mau tuntun Anda semua. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Untung saja Abraham berhasil menolong atau membebaskan mereka atau Lot ini, saudara sekalian. Nanti Anda baca di Kejadian 14 ayat 14 sampai 16. Saudara. Yang berikutnya apa yang terjadi dengan kekayaannya, saudara sekalian? Waktu itu Tuhan lalu membumi hanguskan kedua kota itu, Sodom dan Gomora, dengan api dari langit, saudara sekalian. Apa akibatnya, saudara? Akibatnya Lot dan keluarganya harus mengungsi. Dan lagi-lagi ia harus kehilangan hartanya yang sudah ia kumpulkan sekian lama di Sodom. Anda tahu, ia meninggalkan Sodom, saudara, dengan hanya pakaian di badan saja. Nanti Anda baca Kejadian 19, saudara sekalian. Tapi terlebih miris daripada itu, istrinya mengabaikan nasihat malaikat untuk tidak menoleh ke belakang waktu disuruh lari. Tapi dia menolak atau tidak taat, saudara sekalian. Dan akhirnya apa? Istrinya menjadi apa? Tiang garam, saudara. Saudara, kalau kita baca ini, saudara, aduh sedih. Lot kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Rumah, kambing domba, perkebunan. Tapi juga kehilangan orang yang dia kasih, itu istrinya, saudara sekalian. Saudara sekalian, ia kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidupnya. Karena apa? Karena pilihan yang salah. Ingatlah saudara, Anda yang dengar firman Tuhan hari ini, kesalahan dalam memilih bisa membuat saudara kehilangan banyak hal yang baik yang saudara miliki, saudara sekalian. Saya mau ingatkan sekali lagi, berhati-hatilah dalam memilih untuk berinvestasi. Jangan tergiur dengan bunga yang tinggi dan tidak masuk akal dan sebagainya. Karena salah investasi bisa membuat kerugiannya sangat besar bagi saudara. Saudara sekalian, yang berikutnya apa akibat dari pilihan Lot? Ini penting juga, saudara. Sangat penting. Ternyata kerohanian dan moralitas dirinya dan keluarganya menjadi hancur, saudara. Tadi kita sudah membaca ayat yang mengatakan bahwa Lot adalah orang benar, orang beriman. Tapi ternyata selama di Sodom, Lot pun mengalami problem dengan moralitasnya. Apa buktinya, Pak? Ternyata ini dibuktikan dia menawarkan kedua anak gadisnya untuk diperkosa oleh laki-laki Sodom sebagai ganti dua malaikat yang menginap di rumahnya. Kalau Anda baca Kejadian 19 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan bilang begini. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Biarlah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kau pandang baik. Hanya janganlah kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumah. Saudara sekalian, perhatikan ini, saudara. Memang tindakan Lot untuk melindungi kedua mereka dari kebejatan orang Sodom adalah benar. Tapi yang salah adalah ketika ia menawarkan barter dengan kedua anak gadisnya, itu adalah sesuatu yang sangat salah, yang sangat keliru, saudara sekalian. Bagaimana dengan istrinya, saudara? Istrinya juga kelihatannya sangat duniawi dan mencintai harta sehingga akhirnya mengabaikan larangan malaikat sehingga lalu menjadi tiang garam. Tadi seperti saya sudah jelaskan. Tapi kalau kita lihat bagaimana yang anak-anak gadis Lot? Apalagi, saudara?
Mereka dikatakan mereka pacaran dengan laki-laki Moab yang bejat. Ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu, saudara, anak-anak Lot pikirannya yang begitu bejat dalam otak mereka, saudara, untuk menjebak Lot ayah mereka, untuk mereka bisa berhubungan seks dengan ayahnya, sehingga mereka bisa dapatkan keturunan, saudara. Wah, ini jahat sekali. Saya bisa bayangkan, saudara, Lot bisa bilang ini, ayahku atau cucunya, ayahku adalah kakekku, atau anakku adalah cucuku. Waduh, ini kebejatan yang tidak masuk di akal, bukan, saudara? Nah, itulah yang terjadi, saudara. Seandainya Lot tidak tinggal dalam di Sodom, tentu semua hal ini tidak akan terjadi. Jadi semua ini terjadi akan sebuah pilihan yang salah. Kita mendengar berita hari-hari ini yang luar biasa mengerikan, saudara. Menunjukkan terjadinya degradasi moralitas atau penurunan moralitas. Bahkan menuju kepada kepunahan moralitas, saudara sekalian. Kita dikagetkan dengan berita dalam beberapa bulan ini di mana ada anak mantu yang selingkuh dengan ibu mertuanya tanpa malu-malu. Kita mendengar ada ayah kandung perkosa anak kandungnya sendiri, saudara. Bejat sekali, saudara. Sekarang kita akan lihat, apa sih kesalahan Lot dalam memilih, saudara? Kenapa dia ada salahnya di mana, saudara? Kita akan belajar. Kita sudah melihat bagaimana Lot memilih dan akibat-akibat dari pilihannya itu semuanya negatif, saudara. Tentu kita yang dengar firman Tuhan tidak mau mengalami nasib yang sama dengan Lot. Kita mau memilih dengan benar sehingga pilihan-pilihan itu membawa akibat yang positif bagi kita. Engkau yang percaya katakan amin. Lalu bagaimana cara memilih yang benar? Kita bisa mempelajari dengan melihat kebalikannya dari pilihan Lot yang salah. Jadi kita melihat kebalikannya dari pilihan Lot yang salah. Kita lihat di mana sesungguhnya kesalahan Lot dalam memilih. Pertama, saudara, ternyata Lot tidak pernah melibatkan Tuhan dalam pilihannya itu, saudara. Kalau Anda baca 2 Petrus 2:8a ya, firman Tuhan ini, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi Lot dikatakan itu orang benar, saudara. Berarti dia adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi anehnya, waktu Lot disodorkan pilihan oleh Abraham, Lot tanpa bertanya kepada Tuhan segera memilih. Melihat lembah Yordan. Dan tanpa menanyakan kehendak Tuhan, langsung dia pilih, saudara. Yang memilih dari dirinya sendiri dengan semua pertimbangan ada tanpa sedikit pun berdoa kepada Tuhan sebelum membuat pilihannya. Ini adalah kesalahan Lot yang terbesar, saudara sekalian. Ya, kalau saudara mengabaikan Tuhan dalam setiap pilihan saudara, biasanya akan berakibat pada kesalahan yang fatal, saudara. Yang mana bisa merusak hidupmu di kemudian hari, saudara. Hari ini kau dengar firman Tuhan, saudara yang dengar firman Tuhan, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Dalam memilih pasangan hidup engkau yang jomblo, sekali lagi saya terus doakan. Kalau perlu didoakan, dipuasakan, lihat semuanya. Karena kesalahan dalam hal ini bisa membawa kesengsaraan seumur hidupmu, saudara. Bisa juga mempengaruhi kerohanian dan moralitasmu. Engkau yang lagi berdoa, yang tamat SMA, mau kuliah nanti ini. Engkau lagi berdoa untuk memilih jurusan, kampus yang tepat, di luar negeri atau dalam negeri. Bawa dalam doa. Salah pilih ya, penyesalan tentunya. Walaupun Anda salah pilih mungkin jurusan, tapi Tuhan juga bisa mengubah salah pilih nanti menjadi berkat yang luar biasa. Tapi sebaiknya kalau Anda bisa memilih dengan tepat, itu adalah jauh lebih indah. Berdoalah sungguh-sungguh ketika kau memilih jenis pekerjaan, atau usaha, atau bisnis tertentu. Kalau salah memilih, kau bisa hancur. Maka bisa jadi bangkrut dalam kehidupan saudara sekalian. Yang berikutnya, kedua, apa kesalahan Lot dalam memilih, saudara? Ternyata, kalau Anda baca, ia memilih hanya berdasarkan pertimbangan jasmani. Apa yang terlihat oleh mata. Tadi kita sudah melihat bahwa Lot memilih lembah Yordan karena ia melihat bahwa seluruh lembahnya banyak airnya seperti taman Tuhan. Kalau Anda baca Kejadian 13 tadi. Jadi dasar dari pilihan Lot adalah pandangan dan penglihatannya yang sangat bersifat material, saudara sekalian. Bapak Ibu, pandangannya yang bersifat material membuat ia lupa pada hal-hal yang bersifat spiritual atau rohani. Lot pasti yakin bahwa dia akan bertambah maju dan kaya dengan tinggal di Sodom. Tapi sayangnya, ia tidak pikirkan apakah kerohaniannya akan bertambah maju. Ia tidak memikirkan apakah imannya akan bertambah maju. Ia tidak memikirkan apakah moralitas akan bertambah baik, saudara.
kelihatannya ia lupa semua yang bersifat rohani, saudara sekalian. Saya mau sampaikan, ini penting. Banyak orang membuat pilihan yang salah dalam hidup mereka karena mereka hanya mempertimbangkan aspek materi, jasmani saja, selama di dunia ini saja. Dan lupa mempertimbangkan aspek rohani. Saudara sekalian, saya kasih contoh yang sederhana. Ada orang hanya memilih pasangan hidupnya hanya berdasarkan lihat kaya enggak, tajir enggak. Enggak salah kalau Anda memilih orang kaya. Tapi lihat juga kerohaniannya. Ada orang pacaran, pasangannya sudah main pukul, saudara. Kekerasan dalam pacaran, saudara. Tapi masih mau tetap saja menikah dengan orang demikian. Karena banyak uangnya mungkin. Karena gagahnya mungkin. Saya beritahu Bapak Ibu, saudara sekalian, para jomblo, saudara. Kau harus memikirkan berulang kali, 1000 kali untuk menikah dengan orang demikian. Karena apa? Nanti setelah menikah, sifat itu yang tidak berubah, saudara. Dia bisa pukul Anda setiap hari, menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Doakan. Perhatikan imannya. Apakah dia Kristen sungguh-sungguh atau cuma Kristen KTP, saudara sekalian. Yang berikutnya apa, saudara sekalian, banyak yang kita lihat adalah ada banyak orang bekerja hanya memikirkan masalah jasmaninya saja, tapi tidak mempertimbangkan apakah ini bisa mengurus kerohanian saya. Saudara. Bekerja di nightclub malam, saudara, sampai jauh malam. Sudah ketemu dengan suasana narkoba sekitarnya, saudara, dan sebagainya. Anda harus mempertimbangkan untuk bekerja di tempat tersebut. Saya harus mengatakan ya, mempertimbangkan, saudara sekalian. Tentu mempertimbangkan semuanya. Jadi bukan cuma jasmani, tapi kerohanian saudara. Kiranya saudara kita belajar dari kesalahan Lot. Nah, ini sudah memasukkan pertimbangan rohani ke dalam setiap pilihan-pilihan saudara dan saya. Hari ini saudara, saya mau sampaikan, Anda bisa memilih begini. Anda bisa bersyukur, memilih bersyukur, atau Anda mengeluh setiap hari. Bapak Ibu, saya tahu bahwa bersyukur itu tidak mudah. Kalau semua berjalan mulus, wah gampang sekali bersyukur. Semua orang bisa bersyukur, saudara. Tapi ketika ada masa-masa sulit, bagaimana, saudara? Apakah Anda masih bisa bersyukur enggak? Usaha lagi lancar, wah gampang tuh bersaksi, gampang tuh bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan baik. Gampang, saudara. Semua orang bisa, biar orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa, saudara. Tapi kalau lagi tidak lancar, apakah Anda masih bisa bersyukur? Apakah Anda masih bisa berkata, Tuhan itu baik? Ini penting, saudara. Makanya ada ayat yang bagus sekali. Mazmur 92 ayat 2 bilang begini. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Alkitab tidak mengatakan bahwa adalah mudah untuk mengucap syukur. Tidak. Tapi Alkitab mengatakan bahwa adalah baik ketika kita mengucap syukur. Tuhan tahu bahwa bersyukur itu tidak gampang. Apalagi ketika saudara disakiti, dikhianati, difitnah, waktu disalahkan, waktu didudukan orang. Tapi Tuhan tahu bahwa itu tidak mudah memang. Tapi firman Tuhan menekankan dan meyakinkan kita bahwa itu baik ketika kita bersyukur. Saya mendengar sebuah kesaksian di salah satu kota di Indonesia. Ada pasangan suami istri yang aktif melayani di gereja. Suatu saat suaminya sakit dan divonis dokter terkena kanker. Mereka dari segi ekonomi juga bukan orang kaya raya, saudara sekalian. Sakit ini membuat pria ini kadang-kadang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa karena kanker. Saudara. Anaknya yang perempuan melihat ayahnya ketika mengalami kesakitan, saudara. Dia sangat tidak tega, sedih, tangis akan penderitaan ayahnya, saudara, karena dia sangat sayang ayahnya. Suatu saat dia sama mamanya ada dalam satu tempat. Dia bertanya sama mamanya begini. Anaknya bertanya kepada mama, kenapa sih Tuhan izinkan ini terjadi dalam keluarga kita? Kenapa papa yang harus kena? Bukankah papa sudah melayani Tuhan dengan setia? Tuhan itu nggak adil. Mana kebaikan Tuhan? Mamanya waktu dengar ini pun menangis. Sudah. Mamanya bilang, mama tahu kesedihan kamu. Mama juga merasakan kesedihan melihat papa kamu demikian. Tapi yang membuat mama bertambah sedih adalah ternyata kamu nak. Kualitas imanmu hanya sebatas ini. Kamu mulai menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita lihat runut semua. Terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Wow. Hari Anda bisa memilih. Saudara mau bersyukur atau Anda mau mengeluh. Saudara. Pilihan ada tangan saudara. Yang berikutnya Anda bisa memilih mengampuni atau membenci. Hidup yang kepahitan. Saya membaca kesaksian dari seorang yang bernama Pam Spencer.
Dia seorang guru edukasi seks di Amerika. Ini hebat sekali mereka. Dia lahir sebagai hasil pemerkosaan ternyata. Dia tidak mengenal ayah kandung biologisnya. Kenapa? Ternyata ibunya diperkosa saat dia berusia 17 tahun. Lalu hamil dan melahirkan Palm Stanza. Dan ternyata ibunya itu menyerahkan kepada orang lain untuk sebagai orang tua angkat, saudara sekalian. Dan hal ini tidak membuat Pam Stanza berkecil hati. Orang tua angkatnya ceritakan yang sebenarnya terjadi bahwa kami adalah orang tua angkat kamu. Tapi dia bersyukur ternyata orang tua angkatnya adalah orang yang Kristen yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dan satu kali dia sampaikan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bila engkau izinkan saya nanti bertemu ibu saya, mungkin di dunia ini, ataupun nanti di surga, saya akan peluk dan cium ibu saya. Dan saya akan katakan, Ma, terima kasih. Karena kau tidak gugurkan saya. Engkau memberi saya hidup dan memberi saya sebuah keluarga yang cinta Tuhan. Dan lewat keluarga ini pun aku bisa mengenal Tuhan Yesus. Saudara tahu cerita ini, kisah ini yang luar biasa. Pam Stanza tidak mau tinggal dalam kebencian. Dia nggak mau tinggal dalam kepahitan. Tapi dia tahu dia harus belajar untuk mengampuni, forgiveness. Wow. Yang berikutnya hari ini pun juga today. Engkau bisa memilih berharap terus atau Anda putus asa. Saudara dengar ini. Kita boleh kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Tapi kita tidak boleh kehilangan yang namanya pengharapan, hope. Anda bisa gagal, tapi Anda bisa bangkit kembali di tahun ini. Jangan putus asa. Pilihlah berharap saudara terus. Yang terakhir yang berikutnya adalah Anda bisa memilih hari ini hidup menjadi berkat atau Anda menjadi toksik, merusak hidup orang lain. Saudara, saya membaca ada kisah hidup dua orang yang sangat berbeda. Ada seorang yang bernama Hugh Hefner. Dia adalah pendiri majalah Playboy. Mungkin ada ya, saya ketahui itu Pak majalahnya Pak. Ya. Meninggal mati di tanggal 27 September 2017. Usianya 91 tahun. Wah, panjang umur saudara. Tapi dia menimbulkan kerusakan yang hebat bagi keluarga dan anak-anak muda karena majalah porno tersebut saudara sekalian. Tapi ada seorang yang sama meninggalnya berdekatan bulannya, namanya Billy Graham. Mati meninggal 21 Februari 2018, tidak beda jauh kan saudara. Usianya pun 99 tahun. Tapi hidupnya menjadi berkat. Hidupnya berdampak. Dia sudah memberitakan Injil. Khotbah langsung kepada ratusan juta orang, 10 juta orang di 185 negara. Dia sudah membawa orang mengenal kepada Tuhan Yesus. Dan banyak orang dipulihkan hidupnya. Bisa diangkat Tuhan hidupnya dari lumpur dosa saudara sekalian. Saya berdoa, yang lain mendengar firman Tuhan. Engkau memilih hidupmu untuk menjadi berkat, bermakna bagi hidup orang lain. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saya berdoa agar kita membuat pilihan-pilihan hidup yang benar dalam hidup kita. Jangan seperti Lot, belajarlah untuk libatkan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan cuma melihat hal-hal jasmani, tapi juga pertimbangkanlah hal-hal yang spiritual rohani. Happy Sunday, God bless you all. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk membuat pilihan yang tepat dalam kehidupan kami. Karena kalau salah memilih akan terjadi penyesalan seumur hidup kami Tuhan. Kami belajar selalu untuk melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Di seluruh aspek kehidupan kami. Engkau yang kami libatkan Tuhan. Kami belajar dalam memilih pun juga bukan hanya melihat hal-hal jasmani. Tapi belajar mempertimbangkan hal-hal yang spiritual, rohani kami. Apakah iman kami bertambah maju? Apakah moralitas kami bertambah maju atau tambah menurun? Tuhan, Kau ingatkan kami hari ini. Bagi umat-Mu yang hari ini pun Tuhan yang ada dalam lumpur dosa. Biar mereka bisa ditegur oleh Roh Kudus. Mereka bertobat, tinggalkan semuanya. Dan mereka kembali dalam jalan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit pun Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk semuanya ini. Yang mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin.
Saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Kita diingatkan akan karya daripada salib Kristus yang menebus dosa saya, dosa saudara, dosa umat manusia. Sehingga kita disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya mari saya ajak setiap kita, nyanyikan pujian ini sekali lagi. Layaklah Kau Tuhan untuk dipuji, disembah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita angkat roti ke atas. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah pesan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Layaklah Kau Tuhan dipuji. Mari kita angkat cawan ke atas. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persoalan dengan darah Kristus yang memeteraikan hidup kita, menyucikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Firman Rema yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga seluruh pelayan Tuhan hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua jerih payah orang benar tidak pernah sia-sia. Memberkati juga seluruh jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Pribadi, keluarga, kesehatan, keuangan, kesaksian hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan umat Tuhan diberkati. Kami percaya, kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur untuk perluasan kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.